Piye Bu Juju? Iya ya. Piye nih piye? Ya lali ya aku. Mas Timbul ini loh. Yo, monggo Mas Timbul dulu. Aslinya aku sing ngomong ora apik. Sing adus ora wedus. Oh, adus wedus. Hiliu! Video-video channel YouTube Cinema 21 asik banget loh. Asli! Subscribe dulu tapi ya, biar makin asik. 5, 4, 3, 2, 1. Subscribe! Halo Sobat 21, piye kabare? Mudah-mudahan api yo. Kembali lagi bersama saya Dimas Anggara sebagai Pak Timbul. Dan saya Erika Karlina sebagai Bu Juju. Nah, Kita ini mau bagi-bagi cerita-cerita ke kalian gimana sih asiknya kita main peran di Sri Mulat. yes. Nah, jadi kalian harus ikutin terus buat dapetin ceritanya karena ini 21 eksklusif interview. waktunya Indonesia Tertawa. Pastinya sih menegangkan, tapi seru. Selama proses itu menjadi sebuah keluarga dan semuanya tuh enjoy menjalankannya. Tapi di balik itu semua kita semua juga membawa beban yang bisa dikatakan beban yang sangat berat dikarenakan nama besar Sri Mulat dan juga nama besar masing-masing karakter tersebut. Karena kita semua juga menyadari bahwa beliau-beliau ini adalah sejarah legenda dari timbulnya sebuah komedi ataupun pelawak-pelawak itu semua bisa berkembang melalui Sri Mulat. Jadi buat kita semua ini sebuah kehormatan juga bisa memerankan tokoh mereka semua dan juga bisa ikut di dalam sebuah film Sri Mulat ini dengan beban yang sangat berat masing-masingnya. Kalau aku meranin Bu Juju sama sih kayak Dimas, seneng pastinya, ngerasa sebuah kebanggaan juga untuk aku dan keluarga, terutama karena Pasti. keluarga tuh pasti pernah nonton Sri Mulat ya. Pasti Keluarga ngikutin, betul. pasti ngikutin. Jadi suatu kebanggaan kita semua bisa meranin salah satu tokohnya. Cuman ya betul bebannya lumayan besar karena yang kita peranin di sini kan harus tersampaikan buat para penonton nantinya. Takutnya kita nggak bisa menghasilkan 100%, cuman kita udah berusaha ya Dim, semuanya, semua para pemain sudah berjuang habis-habisan untuk bisa memerankan peran-peran dan tokoh-tokoh Sri Secara Mulat. maksimal. Iya. Gitu. Kita semua berusaha sebisa mungkin untuk bisa mendekati karakter-karakter beliau. Waktu tahu dapat peran sebagai Ibu Juju itu lumayan deg-degser ya, karena kan ini karakternya kalau kita lihat aslinya itu sebagai orang yang dituakan, orang yang dihormati juga, bijak. Secara karakter Bu Juju dan karakter asli aku sangat berbanding terbalik sekali ya. 360 derajat plus 180 derajat. Jadi aku orangnya berantakan banget, nggak bisa diem, nggak bisa kalem, itu susah banget. Cuman kalau ditanya gimana supaya bisa mendekati karakter Bu Juju, risetnya bagaimana, udah pasti ya ada beberapa keluarga yang masih mau bantu ya, salah satunya Mas Koko juga, yaitu anaknya dari Bu Juju. Dia banyak ngasih tahu karakter aslinya Bu Juju bagaimana bergerak tubuhnya, cara bicaranya, itu sangat membantu sekali. Terima kasih Mas Koko. Jadi selain itu juga masih banyak keluarga-keluarga Bu Juju yang masih hidup juga, masih ada juga, jadi ngebantu banget gitu loh. Dan lain-lainnya aku masih nonton-nonton juga, Sri Mulat zaman dulu masih ada di YouTube, nah itu masih kita bisa tonton. Tuh. Kalau dari saya pertama kali saya tahu, oke Dimas, ini ya seneng banget, wah seru nih pasti ini lucu nih gitu. Belum ada kepikiran bahwa ini akan menjadi beban juga gitu awalnya. Awalnya saya benar-benar excited banget dan berharapan saya, wah ini pasti seru banget nih gitu. Terus karena kan begitu saya lihat juga kebetulan Pak Timbul itu kan banyak banget yang bisa saya tonton, mulai dari dia awal hingga di penghujungnya pun dia masih ada gitu, masih. Jadi saya tiap hari saya tonton gitu. Tiap hari nonton, mulai dari cara dia gimana bergeraknya semua saya tontonin gitu. Terus researchnya juga saya sempat ziarah ke tempat beliau almarhum
Tapi kebetulan memang saya belum sempat ketemu dengan keluarganya karena pada saat itu memang susah dihubungin. Cuman saya akhirnya sempat teleponan dengan anaknya beliau. Saya minta izin, sowan dulu segala macam, udah. Dan memang seiring berjalannya waktu itu sama Mas Nugros pun saya juga dibimbing banget gitu. Dan nggak hanya Mas Nugros tapi teman-teman yang lainnya pun juga ngebimbing saya untuk bisa menjadi sebuah karakter Pak Timbul ini. Itu sih benar-benar seru banget gitu dan emang enak banget. Jadi benar-benar tiap hari kita selesai syuting, semua teman-teman pasti nonton lagi, nge-review lagi, cari lagi. Dan kita di set itu menjadi sebuah telur kosong yang diisi oleh sutradara. Betul. Gitu. Jadi kita nggak ada berpatokan dengan skenario. Kita buat sutradara, lu udah harus menjadi sosok itu. Jadi lu datang ke sini kosong karena skenario begitu sampai di lokasi itu hilang. Gitu. Jadi benar-benar kita kosong, kita bawa diri, kita hanya menyiapkan bagaimana kita bisa masuk menjadi sosok beliau, itu aja sih. Betul. Dan yang pastinya sih berdoa ya. Berdoa supaya dapat restu dari beliau-beliau ini semua dan keluarganya pastinya. Iya. Itu. Kalau kekhawatiran itu pasti ada banget sih, bukan ada banget. Sampai dari awal kita dapat peran, latihan, sampai kita syuting, sampai selesai syuting, sampai sekarang pun masih ada tuh kekhawatirannya. Mungkin beda-beda aja gitu ya, kalau waktu sebelum syuting bisa atau enggaknya kita meranin, sekarang lebih yang kayak tersampaikan atau enggak ya, nanti kalau misalnya orang-orang nonton, selalu ada kekhawatirannya. Dan caranya gimana ya? Yang penting kita udah berusaha semaksimal mungkin dari kita mulai latihan, bahkan dari syuting kita sudah menaruh semuanya. Dan sekarang tinggal berdoa aja sih, diserahin aja deh sama Tuhan, sama penonton juga, mudah-mudahan hasilnya terbaik dan memuaskan. Amin. Pasti kekhawatiran sih itu ada banget. Awalnya nggak khawatir karena kita senangnya adalah kan oke, dapat film Sri Mulat nih, itu seneng banget. Begitu udah mulai reading persiapan, baru tuh mulai satu persatu, udah tanya kan, udah berapa persen? Mulai kayak, kok mulai beban ya? Dan semakin menuju ke hari syuting, bukan kita semakin siap, tetapi kekhawatiran itu semakin tinggi malah justru. Jadi benar-benar dari awal sampai selesai pun, itu kekhawatiran selalu grafiknya naik kalau saya bilang. Begitu beres kita lega, tapi begitu mau tayang khawatir naik lagi karena yang kita takutin kan lebih banyak lagi. Dari penonton apakah ini tersampaikan, dari keluarga apakah ini kita bisa membanggakan. Jadi khawatirnya itu malah justru bukan menurun tapi malah meningkat. Itu sih kekhawatirannya. Kalau caranya sih nggak ada caranya apa-apa lagi, udah khawatir aja. Pasrah deh. Mau di luar set ataupun di set itu semua tuh banyak kejadian-kejadian yang lucu sih. Kita lagi syuting tiba-tiba ada aroma sedap yang kita susah untuk menahan ketawa tapi kita nggak boleh ketawa. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai bertemu di video selanjutnya.